Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi himpunan untuk memperkuat pemahaman kalian tentang himpunan. Ya, baik. Kita sudah membahas beberapa soal yang terkait dengan himpunan, mulai dari awal bab, ya, pengertian himpunan hingga penggunaan himpunan dalam penyelesaian masalah. Ya, di soal nomor 1 itu adalah pemahaman ya tentang himpunan. Ya, kalian sudah diberikan bahwa pengertian dari himpunan itu adalah kumpulan dari objek yang terdefinisi dengan jelas ya. Jadi himpunan itu adalah kumpulan objek. Nah, kumpulan objek yang bagaimana? Kumpulan objek yang dimaksud adalah syaratnya harus terdefinisi dengan jelas. Nah, sekarang di sini ada 4 kumpulan atau ya 4 kelompok objek yang mana yang terdefinisi dengan jelas. Nah, misalnya option A, apakah siswa ganteng itu terdefinisi dengan jelas? Tentu jawabannya tidak, karena misalnya satu tempat dia ganteng, di tempat lain belum tentu, atau di tempat lain tidak ganteng, di tempat yang lain bisa jadi ganteng. Nah, itulah yang menyebabkan dikatakan sebagai tidak jelas definisinya. Begitu juga dengan orang baik, ya, hewan cerdas, ini tidak jelas kecuali dia. Nah, ini kumpulan nama hari. Nama hari itu jelas ada 7 ya yang disepakati di dunia, ya, Senin sampai Minggu. Jadi kumpulan yang punya definisi dengan jelas yang termasuk himpunan adalah kumpulan nama-nama hari. Berikutnya, soal nomor 2 mengenai simbol himpunan yang sering digunakan. Nah, simbol option A itu adalah simbol gabungan. Gabungan ya atau union dari kata U, baru yang kedua adalah irisan. Nah, yang ketiga, nah, ini adalah simbol anggota. Nah, yang keempat itu simbol sudut biasanya. Simbol sudut dalam geometri ya. Nah, jadi yang diminta adalah anggota, tentu jawabannya C kembali. Berikutnya, nah ini kalian juga sudah pelajari bahwa cara menyatakan himpunan itu ada 3. Yang pertama ada dengan kata-kata, kemudian mendata, kemudian dengan notasi. Untuk soal nomor 1, ini dengan mendata namanya, didata semuanya. Didata semuanya ini dengan kata-kata. Dengan kata-kata ya, dan ini dengan notasi. Ya, tentu yang salah itu adalah option D. Kenapa? Yang pertama, simbol himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal. Ini kurung siku. Jadi inilah yang membuat dia menjadi salah. Nah, itu untuk soal nomor 3. Saya percepat aja untuk materi mudah. Nah, sekarang menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita ingat kembali bahwa P itu anggotanya adalah 2, 3, 5, 7 atau bilangan prima yang kurang dari 9. Jika kita ditanya anggota dari P tentu 4. Nah, ini ya, kalau kita ingat segitiga Pascal lagi, ini adalah banyaknya anggota untuk himpunan kosong. Ini yang satu anggota, kemudian ini 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Kita cari 4. Yang inilah dia. Nah, jadi kalau kita jumlah ini 4 anggota. Kalau kita jumlahnya 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 itu nilainya adalah 16. Apa hubungannya 4 ini dengan 16? Ternyata semua bentuknya menjadi 2 pangkat 4. Ini karena 3 anggota 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 2 kalau dijumlahkan ya. Begitu seterusnya. Jadi untuk menentukan banyaknya himpunan bagian cukup cari banyak anggotanya. Ada berapa? Nanti tinggal 2 pangkat banyak anggotanya. Sehingga jawaban untuk ini adalah 16. Berikutnya, masih tipe yang sama, tetapi kita sekarang diminta himpunan ya nama-nama hari dalam seminggu. Tentu
Banyaknya anggota dari B, nama hari dalam seminggu itu adalah 7. Ya. Sekarang kita lihat 7 di sini yang awalnya 7 adalah ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan yang tepat 2 anggota? Nah, ini yang pertama disebut 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, tepat 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota, 7 anggota. Sehingga jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 5 adalah 21, yang tepat 2 anggota. Seandainya nanti banyaknya himpunan bagian dari B yang tepat memiliki misalnya 7 anggota, tentu jawabannya 1. Kalau dia mintanya 6 anggota, jawabannya 7. Nah, tinggal menggunakan diagram Venn saja. Selanjutnya, ini tentang himpunan semesta. Semesta itu ya seperti kita berada sekarang di bumi, tentu semesta cakupannya lebih luas dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau kita mencari semesta dari bilangan asli itu misalnya natural number itu dia startnya dari 1, 2, 3 sampai seterusnya ya, tak berhingga bilangan asli. Bilangan prima tentu tidak mencakup bilangan asli, dia lebih kecil cakupannya. Ganjil bilangan 2-nya nggak masuk. Bilangan genap 1, 3-nya nggak masuk dan seterusnya. Yang benar adalah bilangan bulat. Kenapa bulat dikatakan semesta? Karena bulat cakupannya lebih luas dibandingkan asli ya. Jadi kalau misalnya di sini negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan bulat. Sehingga semesta dari bilangan asli adalah bilangan bulat. Nah, bisa juga bilangan real, nanti tergantung cakupan yang lebih luas. Nah, ini sekarang kita masuk sudah operasi himpunan. Kalian bisa menentukan P iris Q dengan tepat manakala kalian bisa mendata semua bilangannya. Ya, ini semestanya itu adalah bilangan cacah itu mulai dari 0 sampai 24. Ya, dan seterusnya sampai 24. Cukup titik 3 kali, tulis 24. Kemudian, ini P itu faktor dari 24. Kita tulis faktor dari 24. Itu adalah 1, 2, yang bisa membagi 24 ya. 3, 4, 6, ya 8, 12, 24. Itu bilangan-bilangan yang bisa membagi 24. Sedangkan ini, bilangan genap yang kurang dari 24 tentu 2, 4, 6 dan seterusnya sampai, karena kurang dari 24, 22. Sehingga kalau kita ditanya irisan yang sama antara P dan Q adalah genap, tapi genapnya kurang dari 24. Sehingga jawabannya yang benar itu nanti adalah 2 ya, 2 genapnya, 4, 6, 8, 12. Nah, jadi genapnya yang kurang dari 24 adalah 2, 4, 6, 8, 12. Tahu jawaban yang benar adalah option D ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 juga tentang operasi himpunan yang dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Nah, kita diberikan diagram Venn-nya, diminta mencari gabungan antara P dan Q. P dan Q itu kalau digabung berarti semua anggota P dan anggota Q. Jadi yang ada di dalam lingkaran P maupun ada di dalam lingkaran Q itu bilangan apa saja. Tentu nanti yang ada di dalam lingkaran P dulu 2, 4, 6, 8, 10. Yang ada di dalam lingkaran Q 2, 3, 5, 7. Sehingga kalau kita gabung dalam himpunan itu harus diurut dari kecil ke besar. 2, 3, 4, 5, ya 6, 7, 8, ya 10. 9-nya ada di luar. Tentu jawaban yang benar adalah option C, nomor 9. Nah, berikutnya nomor 9. 9 ini bisa juga kita kerjakan manakala kita data anggotanya. Nah, anggotanya ini kita bisa data, syaratnya kita harus tahu cara membaca notasi himpunan.
Ini cara bacanya adalah P adalah himpunan X di mana nilai X-nya lebih besar sama dengan 6, lebih kecil sama dengan 9, bilangan asli. Tentu kalau kita data, karena di sini sama dengan 6-nya masuk, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini bilangan prima. Nah, bilangan prima yang lebih besar dari 5, tentu 7, kurang dari 13 adalah 11. Nah, kalau kita gabung, ya, jadi semua anggota P maupun Q itu kita masukkan. Tentu jawaban yang benar adalah 6, 7, 8, 11. Option A. Berikutnya, nomor 10. Nah, nomor 10 ini komplement, berarti yang bukan A. Yang bukan A itu ya tentu 1, 2, 5. Yang bukan A, maaf ya, 5 dan 7. Ada dan 6 juga, 5, 6, 7. Jadi langsung komplement A komplement berarti bukan A berarti yang tidak ada di lingkaran A. Yang tidak ada di lingkaran A itu adalah 5, 7, 6 karena dia harus diurut 5, 6, 7. Nah, seperti itu ya. Sekarang baru kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini Seth juga sudah sampaikan bagaimana caranya menentukan yang mudah dalam mencari solusi dari masalah himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Nah, ini NS-nya. Ya. Pada soal yang diberikan nomor 11 itu ya, nah ini aja. Banyak siswanya atau anggota taruna itu adalah NS itu 40. Kemudian yang suka tenis meja kita sebut saja NT itu 21. Kemudian yang suka bulu tangkis kita sebut saja NB itu 27. Kemudian yang suka dua-duanya tentu yang ini adalah hasil irisan dari T iris B itu 15. Pertanyaannya yang tidak gemar kedua-duanya. Kalau yang tidak gemar kedua-duanya atau yang di luar sini, tentu kita mulai dari irisan dulu 15. Kalau di sini kita sebut sebagai T, ini sebut sebagai B. 15 T-nya ada 21 berarti sisa 6. 15 karena 27 12. Kalau kita jumlah 6 tambah 15 tambah 12 itu adalah 33. Karena totalnya 40 maka di luarnya ada 7. Nah, kita jumlah harus totalnya 40. 6 tambah 15 tambah 12 tambah 7 sehingga jawabannya adalah 7. Kita masuk ke soal nomor 12. Caranya juga sama. Kita bisa menggunakan ya diagram Venn untuk menyelesaikan soalnya biar lebih cepat. Nah, kita buat dua lingkaran. Pada soal nomor 12 ini ya. Nah, di sini total siswanya atau pelamarnya itu NS-nya 69. Berikutnya ya, yang lulus wawancara itu ada 32. Yang kemudian tes tulis ya, kita sebut saja NT, tes tulis itu 48 dan 6 tidak kedua-duanya atau bisa kita sebut sebagai kalau dalam himpunan N W gabung T komplement ya, itu ada 6. Kita tulis 6 di sini. Ingat totalnya 69. Diminta adalah banyak pelamar yang diterima. Tentu yang diterima syaratnya sesuai dengan soal adalah yang lulus dua-duanya, yang ini berarti. Kalau di sini kita anggap sebagai himpunan atau lingkaran W, ini lingkaran tulis, berarti tanda tanya itu kita anggap sebagai X, maka yang W saja itu pasti 32 kurang X, yang T saja itu 48 kurang X. Karena 6 sudah di luar, totalnya 69, berarti di dalam lingkaran itu harus 63. Sehingga 32 kurang X tambah 48 kurang X itu harus hasilnya 63. Nah, ini kita bisa coret. Jadi 32 tambah 48 itu adalah 80. 80 kurang X sama dengan 63. Ya. 80 kurang berapa hasilnya? 63. Tentu jawabannya adalah 17. Nah, itu soal nomor 12
12. Dan soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir juga caranya sama, caranya sama. Sekarang tinggal kita buat saja dalam bentuk diagram Venn. Buat dua lingkar, selalu menggunakan diagram Venn. Kalau irisannya diketahui, kerjakan dari irisannya dulu. Nah, di sini NS-nya itu ada 30. NS-nya ada 30. Yang memakai baju putih kita sebut saja MB, memudahkan kita, itu ada 16. Yang memakai celana putih NC, yang memakai celana putih itu ada 12. Kemudian yang tidak memakai pakaian putih, putih dua-duanya, ada 9. Berarti 9-nya ada di luar. Totalnya ada 30. Nah, kita yang diminta peserta didik memakai pakaian putih, celana putih, baju putih. Tentu di sini X sama dengan yang nomor 12 tadi. Kalau ini kita anggap sebagai B, ini anggap sebagai C, tentu ini dia adalah 16 kurang X. Ini 12 kurang X. Total yang ini harus 21. Yang di dalam lingkarannya harus 21. Kenapa? Karena 9 sudah di luar. Sehingga kita bisa tulis dalam bentuk persamaan 16 kurang X tambah X tambah 12 kurang X itu sama dengan 21. Maka ini menjadi 28 kurang X sama dengan 21, sehingga X-nya dapat 7 Dan 28 kurang berapa? Hasilnya 21. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Silahkan pelajari ulang-ulang sebelum kalian mengikuti ulangan harian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.